Maaf ya kalau skeptisisme. Apa itu, Mi? Skeptis adalah sikap yang cenderung mempertanyakan sekaligus meragukan segala hal. Seorang skeptis biasanya tidak percaya secara langsung terhadap suatu pengetahuan. Mereka biasanya akan lebih sering dan lebih fokus pada penjelasan yang lebih rinci terkait suatu kepastian. Skeptisisme bukanlah keraguan tentang sehari-hari, seperti apakah pintu sudah terkunci atau belum, dan lain-lainnya. Tapi skeptisisme di sini maksudnya ialah pandangan filosofis sistematis yang meragukan dan mempertanyakan kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan yang pasti. Dalam konteks epistemologi, skeptisisme fokus pada metode keandalan untuk mencapai kepastian yang absolut. Skeptisisme memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari era Yunani kuno hingga modern, dan skeptisisme juga memiliki cabang-cabang dan bentuk-bentuknya yang beragam, yang akan nanti dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Sejarah skeptisisme. Oke, kita akan bahas dari masa Yunani kuno. Pada awalnya, skeptisisme tidaklah merupakan sebuah aliran yang jelas, karena hanya terdapat tendensi yang bersifat agak umum dan terus hidup hingga akhir masa Yunani kuno. Mereka berpendapat bahwa dalam realitas, manusia tidak dapat memperoleh kebenaran. Sifat umum dari manusia adalah bersangsi, seperti yang dikatakan Herakles. Kemudian, tendensi skeptisme sebenarnya sudah muncul sejak zaman Prasokrates. Hal ini tampak dalam teori metafisika yang dikemukakan oleh Herakleitos, bahwa segala realitas dalam proses menjadi semuanya mengalir dan tidak ada yang tetap. Meskipun tendensi skeptisisme ini sudah muncul sejak zaman Prasokrates, tetapi orang yang sangat pantas untuk dijuluki sebagai pelopor pertama skeptisisme di Yunani kuno adalah Pyrrho, Pyrrho. Pyrrho mengatakan bahwa pengamatan bisa memberi pengetahuan yang bersifat relatif. Mengapa ia mengatakan demikian? Karena manusia bisa saja keliru dalam melihat dan mendengar. Seandainya pengamatan yang dilakukan oleh manusia itu benar, kebenaran itu hanya berlaku bagi hal-hal yang bersifat lahiriah, sedangkan untuk yang bersifat lainnya seperti hakikat hal itu tidak berlaku. Seperti itu. Kemudian selain pengamatan, akal juga menjadi pengetahuan yang bersifat relatif. Karena dalam satu dalil, manusia bisa menjustifikasi bahwa dalil itu bisa benar, dalil itu bisa salah, sebagaimana yang dipandang oleh manusia itu sendiri. Kemudian setelah wafatnya Pyrrho, turunlah kepada muridnya, yaitu Timon. Timon ini adalah murid dari Pyrrho, dan ia dalam filsafat skeptisismenya atau tepatnya, ia menolak tentang logika deduktif yang dikatakan oleh Aristoteles. Ia menolak pernyataan umum seperti manusia adalah berpikir atau madu adalah manis. Dia menolak tentang pernyataan tersebut. Tetapi jika pernyataannya diganti atau diubah menjadi manusia tampaknya berpikir atau tampaknya berakal atau madu tampaknya manis, maka ia akan menerima tentang pernyataan tersebut. Mengapa? Karena hal ini sangat mungkin dan tidak bisa dipastikan secara. Ini adalah Carneades. Dalam Akademia Plato, Carneades mengajar dua kuliah. Kuliah pertama, dia memamerkan pandangan Plato dan Aristoteles terkait keadilan. Sedangkan dalam kuliah keduanya, dia membantah seluruh apa yang ia telah jelaskan dalam kuliah pertamanya. Tetapi tujuannya bukan untuk memberikan penjelasan yang berlawanan, melainkan untuk memperlihatkan bahwa kesimpulan yang ditarik, setiap kesimpulan yang ditarik justru tidak memadai dan tidak benar. Nah, di sini Carneades menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar mengajarkan suatu pengetahuan. Yang ia ajarkan adalah tak lain sebuah keraguan.
Memasuki abad pertengahan, sejarah skeptisme itu sendiri sudah terdominasi oleh agama Kristen, di mana skeptisme sudah terdominasi oleh agama Kristen, dan bahkan lebih dari situ, agama Kristen memberikan serangan-serangan terhadap sikap skeptisme Yunani kuno, seperti halnya filsuf pada era tersebut yang bernama Agustinus, di mana Agustinus tersendiri berpendapat bahwasanya karakteristik dari skeptisme Yunani kuno itu sendiri merupakan suatu pertentangan batiniah, bersifat pertentangan batiniah. Seseorang itu tidak dapat seseorang itu tidak dapat meragukan terhadap keraguannya sendiri. Nah, di situ yang memperkuat terhadap kritik dari Agustinus itu sendiri bahwasanya kebenaran itu benar-benar ada. Dikarenakan seseorang itu berpikir, maka bentuk berpikir itu menunjukkan keberadaan dan kebenaran dari sesuatu realitas itu sendiri. Oleh karena itu, dari perspektif dari Agustinus itu bahwasanya seseorang itu boleh meragukan terhadap segala sesuatu, tapi seseorang itu tidak dapat meragukan akan keraguannya sendiri. Dan itu Agustinus menganggap bahwasanya sikap skeptisme pada abad Yunani kuno itu terlalu hiperbola, terlalu berlebihan, sehingga menyatakan Agustinus di dalam pendapatnya bahwasanya sikap skeptisme tersebut itu merupakan kesalahan. Jika skeptisme pada era Yunani kuno itu berpangkuan pada ketidakpercayaan terhadap pencapaian indrawi atau cakupan indrawi, di abad pertengahan skeptisme itu sendiri sudah terdominasi oleh agama Kristen. Berbeda halnya dengan pada abad modern, di mana skeptisme itu sudah terjadi transisi. Yang dulunya filsafat Yunani kuno, karakteristik dari skeptisme itu ketidakpercayaan terhadap hal yang realitas atau yang dapat ditangkap oleh indera. Pada abad modern, skeptisme itu merupakan bentuk keraguan yang sistematik yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu putusan diakui kebenarannya. Salah satu penganut aliran skeptisme pada abad modern itu adalah Descartes, di mana Descartes itu sendiri menjadikan skeptisme itu sendiri sebagai bentuk metodis di dalam berfilsafatnya dan digunakan secara terus-menerus, di mana Descartes itu sendiri bersifat atau berlagak sebagai skeptikus. Dari kesaksian metodis ini, ia hendak mencari pangkal mutlak dari filsafat itu sendiri, sehingga menemukan suatu kebenaran filsafat yang bersifat mutlak. Namun setelah itu Descartes dikritik oleh David Hume bahwasanya sikap skeptikus dari Descartes itu sendiri terlalu hiperbola. Bahwasanya menurut David Hume itu sendiri, pendapat atau karakteristik skeptikus dari Descartes itu terlalu radikal. David Hume berpendapat bahwasanya suatu sikap objektif tanpa prasangka merupakan syarat mutlak bagi suatu sikap ilmiah yang benar. Oleh karena itu, David Hume menggunakan skeptisme itu sebagai sarana di dalam mencari kebenaran, di mana David Hume itu terus mempertanyakan secara lengkap, mengajukan argumen yang kontradiktif terhadap segala pembuktian. Sehingga apa tujuan dari David Hume itu sendiri, yaitu mengatakan bahwasanya skeptisme itu menjadi obat dari dogmatisme dan kepastian yang terlalu besar yang menjadi ajaran dari agama itu sendiri. Apa benar yang aku lihat ini nyata? Nah, itu adalah gambaran dari skeptisisme filosofis, yang berarti pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran itu relatif. Artinya, semua orang memiliki kebenarannya masing-masing dan tidak ada kesamaan mutlak antara satu dengan satu yang lain. Apa benar ya tindakan ini salah untuk semua orang?
Nah, skeptisisme moral adalah sikap yang mempertanyakan apakah ada aturan atau nilai moral yang berlaku untuk semua orang secara pasti. Oleh karena itu, sikap ini mengajak kita untuk tidak gampang percaya pada aturan tentang benar atau salah tanpa kita menelitinya terlebih dahulu dengan baik. Apa cara ini satu-satunya untuk mengetahui kebenarannya? Jadi, cara berpikir yang menggunakan keraguan untuk mencari pengetahuan yang pasti disebut skeptisisme metodologis. Jadi, kita tidak langsung percaya pada sesuatu, tetapi kita harus mempertanyakannya sesuatu itu lebih hati-hati. Tujuannya bukan untuk terus meragukan, tapi justru untuk menemukan kebenaran yang kuat dan alasan yang jelas. Pandangan metafisik adalah pandangan yang menyatakan bahwa hal-hal yang bersifat metafisik tidak dapat diketahui oleh manusia, karena yang dapat diketahui oleh manusia hanyalah fenomena, bukan noumena. Contohnya yaitu eksistensi non-fisik, seperti apakah Tuhan itu ada, apakah di luar sana itu ada manusia, apakah ada kehidupan lain, dan lain sebagainya. Analitik adalah keraguan terhadap kemampuan akal, bahasa, dan logika manusia dalam menjelaskan realitas secara jelas dan lebih bermakna. Fokus utamanya dalam bentuk ini adalah apakah konsep-konsep dan bentuk-bentuk yang kita gunakan benar-benar bermakna dan apakah mampu menjelaskan kenyataan yang ada.